Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Nandito Pramudia Pratama, Rohmatul Muhmuda, dan Mia Novitasari akan mempresentasikan tentang jaringan sosial dalam perilaku ekonomi. Yang pertama yaitu sosial kapital. Sosial kapital merupakan konsep yang multidisipliner sebagai penelitian baik dalam kajian sosiologi, kebudayaan maupun ekonomi yang memberikan penekanan secara khusus tentang konsep modal sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan kepercayaan, nilai dan norma serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Fungsi sosial kapital yaitu alat untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat, memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial, membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan, membangun partisipasi masyarakat sebagai pilar demokrasi, menjadi alat tawar-menawar pemerintah. Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial atau kapital sosial berkaitan erat dengan hubungan sosial antar aktor beserta potensi-potensi yang menguntungkan dari hubungannya tersebut. Beberapa contoh modal sosial. Yang pertama, pertemanan. Pertemanan yang dimaksud adalah jejaring pertemanan. Kita mengandalkan bahwa pertemanan menekankan adanya hubungan baik. Sebut saja keintiman emosional antar teman. Pertemanan tampil dalam ekspresi kebersamaan di mana individu yang berteman menghabiskan waktu bersama. Dalam kerangka pertemanan, individu juga menyadari bahwa teman adalah status yang sama-sama disandangnya ketika menjalin relasi. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan adalah bentuk modal sosial yang tak tergantikan. Kepercayaan di sini harus dipahami dalam konteks hubungan antar manusia. Kita bisa punya kenalan orang-orang penting, punya banyak teman sukses, punya keluarga tajir, dan seterusnya. Namun tanpa kepercayaan, hubungan tersebut tidak bisa dilihat sebagai modal sosial karena tidak bisa dikonversi dalam bentuk apapun. Yang ketiga, komunitas. Bergabung menjadi bagian dari anggota komunitas adalah suatu bentuk modal sosial. Dengan catatan, komunitas di sini merefleksikan adanya kebersamaan atau kemiripan preferensi, norma, atau bahkan nilai yang dianut oleh anggotanya. Selain itu, masing-masing anggota komunitas menumbuhkan rasa memiliki komunitas tersebut. Modal sosial diasumsikan sebagai alternatif bentuk modalitas lain. Secara teoritis, ada perdebatan mengenai modal sosial bermuara kepada relasi-relasi sosial. Perdebatan itu berkenaan dengan konseptualisasi modal sosial sebagai kapital konkret di mana individu atau kelompok mampu mendayagunakan relasi-relasi sosial mencakup nilai norma, jaringan sosial, dan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan manfaat sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan modal sosial sebagai konsep teoritis. Di sisi lain, konsep sosial menarik perhatian para akademisi dan praktisi di dalam isu pembangunan. Modal sosial kemudian dianggap sebagai kerangka teoritis yang bermanfaat dalam paradigma
pembangunan inklusif berkelanjutan, posisi modal sosial menjadi penting untuk disorot mengingat paradigma pembangunan yang diberlakukan tersebut lebih bersifat bottom up ketimbang top down. Selain itu, posisi modal sosial juga berperan positif dalam dimensi politik karena mendorong partisipasi, aksesibilitas, dan kebebasan masyarakat yang juga menjadi prinsip dalam paradigma pembangunan inklusif berkelanjutan. Modal sosial dapat dikategorikan menjadi bentuk modal finansial, modal fisik, modal manusia, dan modal sosial. Masing-masing bentuk modal tersebut memiliki perbedaan dalam pola atau proses investasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan manfaat sosial. Modal ekonomi banyak dipakai oleh para akademisi maupun praktisi dalam berbagai kajian. Modal buaya dan modal manusia. Konsep modal sosial sebenarnya muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya bekerjasama yang baik dari setiap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi hal tersebut. Modal sosial bukan semata-mata dilihat dari sebuah hasil, melainkan lebih kepada proses. Modal sosial mengalami pembentukan terus-menerus dan senantiasa mengakumulasi dirinya. Berbeda dengan bentuk modalitas lain, modal sosial tidak akan pernah habis ketika dipakai. Kualitas modal sosial justru akan semakin baik apabila sering dimanfaatkan. Beberapa faktor umum yang mempengaruhi pembentukan modal sosial adalah 1. Kebiasaan, kedudukan atau peranan aktor, pendidikan, kelas sosial ekonomi, dan nilai-nilai personal. Modal sosial terutama berakar pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan formal, dan percaya bahwa relasi sosial adalah sumber daya yang berharga. Modal sosial adalah kemampuan dari para aktor untuk menjamin manfaat dengan bertumpu pada keanggotaan dalam jejaring sosial dan struktur sosial lain. Menurut Portes, modal sosial adalah kemampuan dari para aktor untuk menjamin manfaat komoditas lain. Sementara itu, Coleman berpendapat bahwa terdapat 6 bentuk modal sosial: kewajiban dan ekspektasi, saluran informasi, norma dan sanksi efektif, relasi wewenang, organisasi sosial yang disesuaikan, organisasi yang diselenggarakan. Kesimpulan bahwa pada dasarnya modal sosial memiliki 3 unsur penting, yaitu yang pertama nilai norma, yang kedua jaringan, yang ketiga kepercayaan. Unsur-unsur yang pertama yaitu norma-norma sosial. Secara umum, norma merupakan nilai yang bersifat konkret, diciptakan untuk menjadi panduan bagi setiap individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Syarat terbentuknya jaringan ada 3. Ada 2. Yang pertama, 1. Ada nilai dan norma yang dipegang teguh bersama, terjalin. Yang kedua, terjalin hubungan yang bernuansa kerjasama. Syarat terbentuknya kerjasama ada 3. 1. Menciptakan identitas bersama. Yang kedua, norma timbal balik atau pertukaran moral antar anggota. Yang ketiga, pengulangan interaksi. Ada banyak berbagai macam definisi kepercayaan menurut para ahli. Namun, menurut Torspeak tahun 2000.2458, menyebutkan kepercayaan merupakan kecenderungan perilaku tertentu yang dapat mengurangi resiko yang muncul dari perilakunya.
Kepercayaan selalu mengandung konotasi keyakinan di tengah-tengah berbagai akibat yang serba mungkin. Apakah dia berhubungan dengan tindakan individu atau dengan beroperasinya sistem? Dalam kasus kepercayaan terhadap agen manusia, dugaan akan keyakinan melibatkan kebaikan atau penghargaan atau cinta kasih. Menurut Giddens, tahun 2005.245, kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan akan realitas seseorang atau sistem, terkait dengan berbagai hasil atau peristiwa, di mana keyakinan itu mengekspresikan suatu iman atau faith terhadap integritas atau cinta kasih orang lain, atau terhadap ketetapan prinsip abstrak atau pengetahuan teknis. Definisi kepercayaan yang tidak dikaitkan dengan resiko juga dikemukakan oleh Zucker tahun 1986. Zucker memberi batasan kepercayaan sebagai seperangkat harapan yang dimiliki bersama-sama oleh orang berada dalam pertukaran. Definisi Zucker tersebut dekat dengan batasan yang diberikan oleh Lawang. Menurut Lawang tahun 2004.236, kepercayaan merupakan hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial. Selanjutnya adalah lingkungan kepercayaan. Setiap kepercayaan memiliki suatu lingkungan. Giddens tahun 2005 menemukan dua setting yang berbeda bagi tumbuh kembangnya suatu lingkungan kepercayaan, yaitu masyarakat pramodern dan masyarakat modern. Poin pertama yaitu masyarakat pramodern. Dalam pramodern, menurut Giddens tahun 2005.2 131 sampai 146, ditemukan 4 lingkungan yang menumbuhkan kembangnya kepercayaan, yaitu hubungan kekerabatan, komunis masyarakat lokal, kosmologi religius, dan tradisi. Pada masyarakat pramodern, hubungan kekerabatan merupakan konteks lingkungan yang dapat menjadi asal-muasal tumbuh kembangnya suatu kepercayaan. Hubungan kekerabatan menyediakan suatu mata rantai hubungan sosial yang dapat diandalkan yang secara prinsip dan umum dilakukan, membentuk media pengorganisasian, relasi kepercayaan. Giddens tahun 2005.2 133. Dalam masyarakat Minangkabau misalnya, memperlihatkan bahwa jaringan hubungan yang dibentuk oleh sistem kekerabatan matrilineal yang bermula dari hubungan semande, seperut, semanek, seninik, sekaum, dan sesuku yang telah menjadi perekat hubungan sesama satu kerabat dan sebagai jembatan yang menghubungi dengan kelompok, terutama kelompok luar. Selanjutnya, masyarakat modern. Giddens tahun 2005 melihat bahwa penjarakan ruang dan waktu sebagai pembeda antara masyarakat pramodern dan modern. Dalam masyarakat modern, terdapat 3 lingkungan yang dapat menimbulkan kepercayaan, yaitu yang pertama sistem abstrak, relasi personal, dan orientasi masa depan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan. Ini menurut Job tahun 2005 dan Putnam dalam Tranter dan Scrabies tahun 2009. Ada 2, yaitu yang pertama faktor rasional, yang kedua faktor relasional. Adapun faktor-faktor yang membentuk kepercayaan. Menurut Mayer dalam Ayunurofic 2007, faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada 3, yaitu kemampuan dan integritas serta kebaikan hati. Sekian penjelasan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.